Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu daripada kitab Ihya Ulumuddin, masih tentang kitab Tartibul Awrad, menertibkan wirid-wirid. Dan terakhir kita pada bab tentang keutamaan Qiyamul Lail. Sudah kita baca dan kita bahas hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan Qiyamul Lail, ayat dan hadis tentang keberadaan keutamaan Qiyamul Lail. Dan kita sekarang masuk pada asar dari tabi'in, asar dari sahabat dan para tabi'in tentang Qiyamul Lail, tentang bangun malam. Kama qala radhiyallahu anhu, al-atharu yurwa anna Umar radhiyallahu anhu kana yamuru bil ayati fi wirdihi bil laili fayasqut. Sayyidina Umar diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau melewati ayat, melewati satu ayat dalam wiridnya yang beliau baca di malam hari, lalu beliau terjatuh. Sayyidina Umar Khattab ini terjatuh karena makna ayat itu tadi. Ya, mungkin karena siksa, karena maknanya tentang siksa Allah SWT, dia pingsan, terjatuh. Hatta yu'adu minha ayaman, ya, sampai dia dijenguk ayaman beberapa hari, katsira, beberapa hari yang banyak, kama yu'adul marid, sebagaimana dijenguknya orang sakit. Ya, kita sakit kena corona. Ini sakitnya kena ayat Quran, pingsan kemudian sakit. Kita sakitnya tidak keren, ya. Ini sakit kena corona. Ini Sayyidina Umar sakit gara-gara ayat Quran, ya, karena saking takutnya sampai pingsan, sampai dijenguk beberapa hari. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza hada'atil uyun qam. Adalah Abdullah bin Mas'ud itu radhiyallahu anhu, kalau sudah hada'atil uyun, sudah tenang mata orang-orang itu, sudah banyak tidur orang, maka dia bangun. Fa yusma' lahu dawiyun, maka didengarkan, terdengar dari Abdullah bin Mas'ud ini dawi, suara dengungan seperti dengungan lebah, kadawin nahli hatta yusbih. Ini ketika suara dengungan beliau membaca Quran di salat malamnya itu seperti dengungan lebah sampai subuh, hatta yusbih. Wa yaqulu inna Sufyan ats-Tsauri, soalnya Sufyan ats-Tsauri rahimallahu syabi'a lailah. Sufyan ats-Tsauri pernah kekenyangan satu malam, faqala, maka dia berkata, innal himar idza zida fi alafi zida fi amali. Keledai itu kalau ditambah makannya, dia akan harus ditambah kerjanya. Ya, hewan itu kalau ditambah makannya, dia harus ditambah kerjanya. Faqama tilka lailah hatta asbah. Maka dia bangun malam itu sampai subuh. Untuk mendidik jiwanya, untuk mendidik daripada jiwanya tadi. Seolah-olah dia ngomong sama jiwanya, kamu sudah banyak makan, ya, kamu sekarang harus banyak amal. Karena keledai itu kalau ditambah makannya harus ditambah amalnya. Bahkan Tawus rahimahullah idza taja'a ala firasyi. Imam Tawus itu rahimahullah ketika dia sudah berbaring di firash, di pembaringannya, ya taqalla alaih, berbolak-balik. Kama tataqalla al-habbatu fil miqlah, seperti berbalik-baliknya biji dalam penggorengan, biji kopi atau sebagainya yang digoreng di penggorengan. Jadi dia berbolak-balik. Imam Tawus ini salah satu juga tabi'in, ya, seperti Sufyan ats-Tsauri juga dari generasi tabi'in. Ketika bangun berbaring di pembaringannya, dia berbolak-balik seperti berbolak-baliknya biji di penggorengannya. Summa yasibu, kemudian dia melompat atau bangun, yusolli ila subah, dia sholat sampai subuh. Summa yaqulu tayyara dzikru jahannam naumal abidin, dia berkata tayyara, telah menghilangkan
menerbangkan zikru jahannam, ingatan terhadap neraka jahanam, naumal abidin, tidurnya orang yang ahli ibadah. Jadi ingat neraka jahanam itu mengusir rasa kantuk, rasa tidur dari orang yang ahli ibadah. Qala Hasan rahimahullah, Imam Hasan Basri rahimahullah pernah berkata, "Mana alamu amalan?" Kami tidak mengetahui satu amalan yang asyadda, yang lebih kuat, lebih keras, lebih berat min mukabadatil lail. Ya, amalan yang lebih berat daripada menggeluti daripada malam. Wa nafaqati hadzal mal, dan menginfakkan harta ini. Ya, saya tidak mendapati amalan yang berat itu seperti bangun malam dan menginfakkan harta. Ya, karena sifat bakhil kita. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ma balul mutahajjidin. Ya, ma balul mutahajjidin min hasanin nasi wujuhan. Kenapa para mutahajjid, para orang yang ahli tahajud itu termasuk orang yang paling bagus wajahnya? Faqala innahum khalau birrahman. Karena mereka itu menyendiri dengan Allah yang Maha Rahman, fa albasahum nuran, maka Allah memakaikan pada mereka cahaya min nuri, daripada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang bagus daripada wajahnya. Wa qadima ba'du sholihin, maka sebagian orang soleh suatu kali dia akan datang min safarin, qadima datang dari safar. Famuhida lahu firash, lalu dipersiapkan bagi dia firash, tempat tidur. Fana ma'alai, dia tidur di atas tempat tidur tadi, hatta fatahu wirdu, sehingga luput darinya wiridnya dia. Ya, hizib Qur'annya atau sholatnya itu luput dari dia. Fahalafa, maka dia bersumpah, alla yanama ba'daha, untuk tidak tidur setelah itu, ya, ala firashin abadan, di atas kasur atau di atas alas, ya, di atas kasur selama-lamanya. Karena kebablas. Makanya Abdul Aziz bin Abi Rawat, adapun Abdul Aziz bin Abi Rawat adalah dia itu rahimahullah, idza janna al-lail, apabila gelap malam, telah menutupi malam itu, ya'ti firasyah, dia datang ke pembaringannya, fayamuru yadahu alaih, lalu si Abdul Aziz bin Abi Rawat ini yamuru yadahu alaih, melewatkan tangannya di atas firash, di atas kasurnya tadi. Wa yaqulu innaka lalayyinun, dan dia berkata, sungguh wahai kasur, engkau ini amat halus. Wa wallahi, tapi demi Allah, inna fil jannati la aliyana minka, sungguh di surga itu ada yang lebih empuk dari engkau ini. Wala yazalu yusalli laila kullah, dia ya malam salat malam, ya yusalli seluruh sepanjang malam. Wa qala al-Fudail rahimahullah, inilah astaqbilul lail min awwalih, sungguh saya ini, ya, astaqbilul lail min awwalih, menyambut malam dari awalnya. Fayuhawwiluni tuluh, maka membuat saya dahsyat daripada tulu, panjangnya malam tadi. Fa'aftatihul Qur'an, maka saya mulai membuka daripada bacaan Quran. Fa'asbahu wa ma qadaitu nahmadi, fa'usbihu, maka saya masuk waktu subuh, wa ma qadaitu nahmadi, saya belum menyelesaikan kesenangan saya untuk bangun malam, tiba-tiba sudah subuh. Ini mereka, ya, itu paling ini sedih ketika fajar itu terbit. Qala al-Hasan, inna rajula yudnibu dzamba fa yahrum bi qiyamal lail. Sungguhnya orang itu melakukan dosa, ya, sungguh dia melakukan dosa sehingga diharamkan, karena dosa tadi diharamkan qiyamul lail. Dia terhalang dari bangun malam. Jadi orang itu terkadang, ya, orang itu terkadang berbuat dosa, karena dosa itu dia terhalang dari qiyamul lail, bangun malam. Qala al-Fudail bin Iyad berkata, idza lam taqdir ala qiyamil lail, ya, kalau dia tidak mampu untuk qiyamul lail wa siyamin nahar, ya, untuk bangun malam dan puasa di siang hari, fa'lam annaka mahrumun, maka ketahuilah bahwasanya engkau itu, idza lam taqdir, jika kau tidak mampu untuk bangun malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah sesungguhnya engkau itu mahrum, terhalang, waqad kasurat khati'atuk, dan telah banyak dosamu, sehingga menghalangi daripada ibadah. Wa kana Silah bin Asyam, adapun Silah bin Asyam rahimahullah, yusalli laila kullah, dia salat sepanjang malam semuanya. Fa idza kana fi sahar, ketika waktu sahur, ya, seperenam malam terakhir menjelang subuh, qala, dia berkata, ilahi, ya Tuhanku, laisa mithli yatlubul jannah,
bukanlah orang sepertiku yang pantas mencari surga, walakin ajirni birahmatika minan nar, akan tapi jauhkan aku dengan rahmatmu dari api neraka. Ya. Laisa misli, bukanlah sepertiku orang yang yatlubul jannah, orang yang mencari surga. Tapi ini aku ini tidak pantas untuk mencari surga, tapi jauhkan aku dengan rahmatmu dari api neraka. Lalu dia sudah menghidupkan seluruh malam. Tidak pantas surga, terus kita bagaimana? Qala rajulun li ba'dil hukama. Ada seseorang berkata kepada sebagian orang bijak, "Inilah adhaf an qiyamil lail." Sungguhnya saya ini lemah daripada bangun malam. Faqala lahu, maka si ba'dul hukama itu berkata kepada orang ini, "Ya akhi, wahai saudaraku, la ta'sillah ta'ala bin nahar." Janganlah kau bermaksiat durhaka kepada Allah di waktu siang, wala takum bil lail, sehingga kau tidak bangun di malam hari. Ini akibat daripada kemaksiatan dia, itu bisa jadi menghalangi dia daripada qiyamul lail. Wa kana lil Hasan bin Shalih rahimahullah jariyatun. Ya. Al Hasan bin Shalih memiliki satu jariyah, satu budak perempuan. Faba'aha min qaumin. Budak perempuan itu dijual. Dia beli dari satu kaum. Ya, dia beli dari satu kaum. Falamma kana fi jawfil lail, ketika ada pada jawfil lail, jadi ketika dia itu berada di tengah malam, qomatil jariyah. Bangun si budak perempuan ini. Budak hamba sahaya perempuan ini bangun. Faqalat ya ahlad dar as-shalah as-shalah. Dan dia berkata, si budak perempuan ini berkata, wahai ahlad dar, wahai penghuni rumah, salat. Di waktu malam. Faqalu asbahna atau al-fajru. Maka orang penghuni rumah itu pada berkata, apakah kita sudah subuh? Apa sudah terbit fajar? Maksudnya sholat subuh maksudnya. Apakah sudah sholat subuh? Qala wa ma tusalluna ilal maktubah. Ya. Dan kalian ini tidak sholat kecuali sholat fardu, katanya si budak perempuan ini. Faqalu la. Tidak. Farajat ini ya dia sholat ya cuma fardu saja. Farajat ilal Hasan. Maka si budak sahaya perempuan tadi kembali ke Al Hasan. Faqalat ya maulaya. Oh ini berarti menjual ya. Ba'amin qaumin itu tadi menjual. Jadi dijual. Budak perempuan ini sama Hasan bin Shalih ini dijual. Dia akhirnya karena majikannya kok gini. Sedangkan Hasan bin Shalih seorang tabi'in. Ya, dia sudah terbiasa dengan majikannya yang ahli ibadah. Dijual kepada satu kaum ini tidak ahli ibadah. Bangun malam. Terus dia kembali ke Hasan bin Shalih, ke majikan yang pertama. Faqalat, berkata si budak perempuan, ya maulaya, wahai tuanku, bi'tani min qaumin la yusalluna bil lail. Ya. Engkau telah menjual saya ke kaum orang-orang yang tidak sholat di malam hari. Ruddani, kembalikan saya. Faruddah, maka dikembalikan lagi. Ya dibeli lagi. Ya Allah. Faqala Robi, ya itu budak perempuan ya. Ini kita ini orang merdeka tapi kalah sama. Merdeka. Itu sudah budak perempuan lagi. Ya. Tidak merdeka kita nih. Dan benderanya masih dia Kemudian waqala Abu Juwairiyah. Maka Abu Juwairiyah berkata, qala Rabi berkata, muridnya Imam Syafi'i. Bitu fi manzili Syafi'i. Saya pernah nginep di rumahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Layaliya katsirah. Malam-malam yang banyak. Ini bukan satu malam tapi beberapa malam saya pernah nginep di rumah Imam Syafi'i. Falam yakun yanamu minal lail illa Aisyarah. Maka tidaklah Imam Syafi'i itu tidur di malam hari kecuali Aisyarah yang paling sedikit tidurnya di malam hari. Qala Abu Juwairiyah. Ini muridnya Abu Hanifah. Qala Abu Juwairiyah laqad sahibtu Abu Hanifah. Saya telah sahib ini menemani, maksudnya dia menjadi murid Abu Hanifah rahimahullah 6 ashur. 6 bulan. Fama fi lailatun, ya. Menemani dalam arti nginep di rumah Abu Hanifah atau bersama Abu Hanifah dalam satu perjalanan. Maka Abu Hanifah itu, Imam Hanafi itu, fama fi lailatun, tidak ada padanya pada sitat asyurin tadi, pada 6 bulan itu satu malam pun wadu'a jambahu alal ard, dia meletakkan lempeng tubuhnya di tanah. Saya tidak pernah melihat satu malam pun Imam Abu Hanifah itu meletakkan tubuhnya di tanah. Ini tidur. Bahkan Abu Hanifah yuhyi nisfal lail. Adalah Abu Hanifah itu, Imam Hanafi, itu menghidupkan separuh malam. Famarra biqaumin, lalu lewat dengan satu kaum, faqalu, maka kaum itu berkata, inna hadza yuhyil laila kullah. Sesungguhnya orang ini, yakni Abu Hanifah, menghidupkan seluruh malam.
Waqala ini astahi, maka Abu Hanifah berkata saya malu an usofa, untuk saya disifati bima la af'al, dengan sesuatu yang saya tidak lakukan. Karena ba'da dzalika yuhyil laila kullah, setelah itu beliau menghidupkan seluruh malam. Karena dia omongi bahwa orang ini menghidupkan seluruh malam. Wa yurwa, dan diriwayatkan annahu makana lahu firashun bilailin. Diriwayatkan bahwasanya tidak ada bagi Abu Hanifah itu firash, kasur atau tempat alas tidur di malam hari. Wa yuqalu inna Malik bin Dinar radhiyallahu anhu qama yuraddidu hadhil ayah. Sesungguhnya Malik bin Dinar radhiyallahu anhu dia bangun dan mengulang-ulang ayat ini. Lailatahu, pada malamnya itu, hatta asbah, sampai subuh. Jadi berhenti pada ayat ini, dia ulang-ulang. Ayatnya am hasibal ladzina jitarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu amilus shalihat. Apakah menyangka orang-orang yang ijtarahus sayyiat, orang-orang yang telah melakukan keburukan, apakah mereka itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh? Sama sekali tidak, kata Allah. Ya, apakah orang yang berbuat keburukan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ayat ini diulang-ulang terus karena tadaburnya terhadap ayat ini sampai subuh dia ulang ayat ini. Qala Al-Mughirah bin Habib, Al-Mughirah bin Habib berkata, romaktu Malik bin Dinar, saya pernah melihat kepada Malik bin Dinar, fatawaddu'a ba'dal isya. Ya, salah satu tabi'in. Malik bin Dinar ini wudu setelah isya. Summa qama ila musalla, kemudian dia berdiri di tempat sholatnya. Faqabada ala lihiyatih, kemudian dia memegang daripada jenggotnya. Fakhonaqathu li'abrah, maka beliau tercekik oleh air, tersedak oleh air matanya, oleh tangisannya. Faja'ala yaqulu, lalu dia berkata, Allahumma harim syaibata Malik ala nar, ya Allah haramkanlah ubannya Malik ini atas api neraka. Dia memegang jenggotnya dan mengatakan, ya Allah haramkanlah ubannya Malik ini atas api neraka. Ilahi, ya Tuhanku, qad alim tasakinal jannah, kau telah mengetahui penghuni surga, min sakinin nar, daripada penghuni neraka. Kau tahu mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Fa ayyu rajulaini Malik, maka Malik ini termasuk dari dua orang yang mana? Penghuni surga atau penghuni neraka, kata dia. Wa ayyud daraini daru Malik, rumah yang mana untuk Malik, rumah surga atau neraka? Falam yazal dzalika, terus begitu dia mengucapkan qaulahu, ucapannya dia, hatta tolal fajr, sampai terbit fajar. Qala Malik bin Dinar, dan Malik bin Dinar berkata, sahautu lailatan an wirdi wa nimtu, saya lalai satu malam dari wirid saya, dari kebiasaan saya, wa nimtu, dan saya tertidur. Fa idza ana fil manam, ketika saya di tidur itu, di dalam tidur itu, fa idza ana fil manam, maka tiba-tiba, idza di situ idza fujaiyah, itu artinya tiba-tiba. Fa idza ana, maka tiba-tiba saya di dalam tidur itu melihat jariyatin, satu wanita, gadis ya, yang bagus. Jariyah itu bisa maknanya gadis, wanita yang baru beranjak ya, dewasa. Bisa juga jariyah itu budak tadi itu, hamba saya. Nah, saya melihat satu gadis wanita ke asani mayakun, seperti paling bagusnya apa yang ada. Ya, paling cantiknya. Wa fi yadiha ruk'ah, dan di tangan gadis tadi ada ruk'ah, ada secari kertas atau secari kain. Faqalat li atuhsinu an taqra, maka si gadis tadi berkata kepada saya, ini dalam mimpinya si Malik bin Dinar. Si gadis tadi berkata kepada saya, atuhsin an taqra, apakah kamu pandai untuk membaca? Aku tuh na'am, ya, saya bisa baca. Fadafa'at ilayya ruk'ah, maka dia memberikan kepada saya ruk'ah, secari kain tadi atau secari kertas tadi, karena ruk'ah itu secari, bisa kain, bisa kertas. Ya. Fa idza fiha, maka tiba-tiba pada secari kain itu tadi atau secari kertas tadi ada tulisan begini, kata dia. Alhatkal ladaidu wal amani, apakah membuat lalai engkau kelezatan-kelezatan dan angan-angan? Ini kan ceritanya tidur, lalai dari bangun malamnya, diimpeni, ya, diimpeni sama bidadari ini tadi. Alhatkal ladaidu wal amani, apakah sudah membuatmu lalai kelezatan dan angan-angan? Anil bidhi, dari bidadari yang putih, al awanisi yang menyenangkan, fil jinani, di surga. Ta'ishu mukhalladan, kau akan hidup kekal, la mauta fiha, tidak ada kematian padanya. Wa talhu fil jinani ma'al hisani, dan akan bersenang-senang kau di surga ma'al hisani, bersama bidadari yang cantik, yang bagus. Tanabbah min manabika, bangunlah dari tidurmu. Inna khairan, sesungguhnya kebaikan, minan naumi, dari tidur itu, atau sesungguhnya yang lebih baik dari tidur itu adalah at-tahajjud bil Qur'ani, tahajud dengan Quran.
Dibangunkan sama bidadari. Tapi ini sudah biasa bangun malam. Saya baru sekali 2 kali bangun malamnya sambil ngantuk-ngantuk mengharap kita tidur malam. Wakila, maka dikatakan hajja masruk fama bata lailatan illa sajidan. Ya. Hajja masruk fama bata lailatan illa sajidan. Dikatakan Masruk itu ya, Masruk itu telah berhaji, dia berhaji. Dia telah berhaji si Masruk ini. Maka dia tidak mabata lailatan, ya, tidak bermalam di satu malam pun kecuali dalam keadaan sajid, sujud, yakni sholat. Malu dipanggil haji. Rasanya kan malah bangga dipanggil haji. Marah lagi. Ya, malah kalau dari panggil haji, songkosnya larang-larang. Ya. Ini si Masruk ini, salah satu Masruk ini tabiin, dia banyak ngambil hadis terutama dari Aisyah radhiyallahu anha. Masruk ini dari Siti Aisyah, dia tabiin, muridnya sahabat. Jadi hajjah Masruk, orang-orang bilang Masruk ini sudah haji, karena malunya dia, maka semenjak itu dia tidak malam itu tidak ada kecuali dalam keadaan sholat. Ya. Karena malu dipanggil haji, tapi kalau tidak mabrur atau amalnya tidak berubah. Ya. Wa yurwa an Azhar bin Mughith. Ya. Maka diriwayatkan dari Azhar bin Mughith, wa kana minal gawwamin, dia termasuk orang yang suka bangun malam. Anhu qala, dia berkata, ra'aitu bil manam imra'atan, saya pernah melihat dalam tidur saya satu wanita la tusbih nisa ahli dunia, tidak menyerupai daripada perempuan ahli dunia. Faqultu laha, maka saya katakan kepada perempuan itu, man anti, siapa kau ini? Faqalat haura, saya bidadari. Faqultu zawwijni nafsaki, nikahkan aku dengan engkau, dengan dirimu, katanya dia. Faqalat ukhtubni ila sayyidi, kalau gitu pinanglah aku kepada tuanku. Wa amhirni, berilah aku mahar. Kata si bidadari, pinanglah kepada tuanku dan berilah aku mahar. Faqultu, maka saya katakan, wa ma maharuki, apa maharmu? Faqalat tulut tahajud, panjangnya tahajud. Ya, itu kalau mau jadi maharnya. Kita panjangnya nama. Waqala Yusuf bin Mihran, Yusuf bin Mihran berkata, balagoni, telah sampai kepada aku riwayat anna ta'atal arsy, bahwasanya di bawah arsy itu malakan, ada satu malaikat. Di bawah arsy itu ada satu malaikat. Fi surati dikin. Ya, malaikat itu dari dalam wujud dik, dalam wujud ayam jantan. Ya. Dalam wujud ayam jantan. Barasinuhu min lu'lu'. Ya. Dengan cengkernya itu dari mutiara. Wa si'atuhu min zabarjat. Sedangkan tengkuknya, bagian belakang kepalanya itu dari zabarjat hijau. Dari zamrud akhdar hijau. Fa idza madha thuluthul lailil awal, ketika berlalu sepertiga malam pertama, ya, setelah Isya sampai agak larut malam, daraba bi janahihi, maka si malaikat yang berbentuk ayam ini dia mengepakkan sayapnya. Ya. Wa zaqa wa qala, dan dia berkokok, ya. Wa qala, dan berkata, liyakumil qaimun, hendaknya orang yang qaim, orang yang bangun itu bangun. Fa idza madha nisful lail, itu kalau sepertiga malam pertama, ya, sepertiga malam pertama. Ketika lewat setengah malam, dorba lagi dia mengepakkan bijanai dua sayapnya, wazaqa, dan berkokok, waqal, dan berkata, liyakumil mutahajjidun, hendaknya bangun orang yang ahli tahajud. Fa idza madha sulusal lail, ketika berlalu 2/3 malam, sudah tinggal sepertiga malam, sudah hampir mendekati pada akhir malam, dia mengepakkan lagi sayapnya, dorba bijanai wazaqa, dan berkokok, waqal, dan berkata, liyakumil musallun, hendaknya bangun orang yang ahli salat. Fa idza talal fajru daraba bi janahi wa zaqa, ketika terbit fajar dia mengepakkan dua sayapnya dan berkokok, waqal, dan berkata, liyakumil ghafilun, hendaknya bangun orang yang lalai. Bangun ngepas subuh. Ya, Anda piye lesing kebablas iki wis. Kalau bangun ngepas subuh aja orang yang lalai. Hendaknya bangun orang yang lalai, katanya dia. Ya, wa alaihim auzaruhum, dan atas mereka dosa mereka dari kelalaiannya. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Wahab bin Munabbih al-Yamani rahimahullah, ma wadha'a jambahu ilal ardi, seorang tabi'in yang lain,
Itu tidak pernah meletakkan lempeng tubuhnya ke tanah salasina sana 30 tahun. Allah. Wa kana yaqulu, dan dia berkata, la an ara fi baiti syaitonan, sungguh saya melihat di rumahku satu setan, ahabu ilayya, lebih saya sukai, min an ara wisadatan, daripada aku melihat satu bantal. Di rumahku lebih baik saya melihat seekor setan daripada saya melihat satu bantal. Li'anha tad'u ilan naum, sebab bantal menyeru kepada tidur. Wa kanat lahu miswaratun min udmin idza ghalaban naum wa du'a sadru alaihi wa khafaqat thumma yafza'u ila qiyam. Ya, alaiha ya. Wa du'a sadru alaiha. Ya, dan adalah dia itu punya daripada satu miswara dari udmin. Dari admin ini dari kulit. Ya, semacam bantal atau sebangsanya dari kulit. Idza ghalaban naum, kalau dia ketiduran, maka dia letakkan dadanya alaiha, di atasnya. Wa khafaqat. Ya. Dan dia bergerak dalam beberapa gerakan, ya. Tsumma yafza'u ilal qiyam, kemudian dia yafza, ya, bangkit kepada berdiri. Yafza itu asalnya takut. Ya, udah berdiri. Iya, miswaratun itu semacam saya kalau nggak salah semacam selimut atau bantal, lupa. Tak cek dulu di. Bukan, kalau berguling itu semacam selimut. Siwar, miswarah. Daripada kulit. Min adamin. Kan alas tidur. Iya, semacam bantal. Bantal mutaka min jildin. Bantal yang biasa dibuat untuk sandaran dari kulit. Miswarah. Bukan masurah, ya, miswarah. Al-wisada. Apa haji? Itu haji ya. Habibnya Habib haji. Mengikuti seluruhnya hidup. Tak disuruh. Apa haji? Selamat malam. Di lokal haji. Barosin itu tadi barosinuhu itu yang itu cakar ya, kukunya dia. Jadi kukunya dia dari mutiara, min lu'lu tadi yang malaikat tadi. Kalau itu bikin barosinuhu min lu'lu. Kalau araf itu baru jengger saya. Araf itu arfudik itu namanya jengger. Barosin itu kukunya ini. Jadi kukunya malaikat itu dari yang berbentuk dik tadi, ayam jantan itu daripada lu'lu, daripada mutiara. Adapun CA itu bagian belakang kepalanya, tengkuknya. Itu dari zabarjat, dari zamrud yang hijau. Jadi siapa ini? Wahab ini bin Munab ini punya miswaro dari udmin, dari pembantal itu dari kulit. Kalau dia yang ketiduran, dia letakkan dadanya di atasnya itu, dan dia khafaq wa yakhfik, jadi berguling di situ, bolak-balik di situ, kemudian bangun. Ini tidak tidur di situ. Qala ba'dhum, sebagian melihat sebagian berkata, ra'aitu rabbal izza jalla jalalu fin naum. Saya melihat Allah Taala dalam tidur. Fasami'tu wa yaqulu wa izzati, yang melihat ini bukan dalam wujud ya. Yang melihat ini. Jadi dia serasa berada di hadapan Allah SWT dalam tidurnya itu. Sami'tu yaqul, saya mendengar Allah itu berfirman, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku, la ukriman mathwa Sulaiman at-Taimi, saya akan memuliakan tempat kembalinya daripada Sulaiman at-Taimi. Fa innahu shallali al-ghadata bi wudul isya, sebab dia salat untukku al-ghadata, salat subuh dengan wudu isya al-akhirah, dengan wudu isya arba'ina sana 40 tahun.
sholat subuh dengan wudhu isya, berarti tidak batal lagi. Berarti nggak tidur. Ya. Atau tidur tapi duduk, tidak tidur berbaring, sehingga tidak batal wudhunya. 40 tahun. Sampai subuh itu. Iya, sampai subuh. Tahajud. Ya tahajud, bisa jadi tidurnya duduk sehingga tidak batal wudhunya. Tahajud itu kan setelah tidur baru dia bangun. Ya tidurnya jangan gambarkan setidur kita 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ya. Iya, Sabtu Qadir juga 40 tahun dia sholat apa? Subuh itu dengan wudhu isya. Wa yuqalu kana mazhabu, dan dikatakan adalah mazhabnya beliau. Mazhabnya an-naum idza khamara al-qalba batala al-wudu. Tidur itu kalau sudah bercampur pada hati dia akan membatalkan wudu. Mazhabnya Sulaiman At-Taimi. Wa ruwiya fi ba'dil kutubil qadimah, dan diriwayatkan dalam sebagian kitab yang terdahulu dari Allah Ta'ala, nilai ta'ala nuqal inna abdilladhi huwa abdi haqqan alladhi la yantaziru bi qiyami siyahaddik. Sesungguhnya hambaku alladhi huwa abdi, yang mana dia adalah hambaku secara haqqan, secara benar-benar, adalah orang yang la yantazir, tidak menunggu bi qiyamihi, tidak menunggu bangunnya itu siyahaddik, kokok ayam. Jadi dia bangun tidak menunggu kokok daripada ayam. Wabanul asbab, ya Allah alam, itu baik penjelasan tentang sebab-sebab yang bisa memudahkan bangun malam. Itu tidak banyak makan, terus tidak terlalu payah di siang hari, dan tidak meninggalkan tidur qailulah, tidur sebentar di siang hari untuk bangun malam, dan sering puasa bangun sahur. Iya. Ashar. Allah ya taqiba. Ya, tapi sahurnya juga ya susah juga kalau banyak makan. Ya. Jadi tidak banyak makan, tidak memayahkan dia di siang hari, tidak terlalu payah, dan tidak meninggalkan qailulah. Dan tidak banyak berbuat kemaksiatan di siang hari sehingga menghalangi dari bangun malam. Allahu a'lam. Nanti itu ada penjelasan sendiri tentang bab untuk hal-hal yang memudahkan bangun malam. Ini pada kitab Ihya pada Dzikrul Maut tentang mengingat